ada uang. Nah, bisa dilihat di situ, ya, kalian bisa lihat di situ. Bentar ya. Kok begini? Nah, di situ kalian bisa lihat tuh, ya. Kita akan belajar mengenai pengertian uang. Ya, kemarin juga sudah disinggung dikit. Jadi kalau kita mendengar uang, kata uang itu kalian bisa lihat di sini nih secara pengertian. Banyak nih pengertiannya. Kamu bisa lihat di Google juga di semua informasi, tempat informasi lainnya bisa kamu dapatkan ya di Google, di Wikipedia lah, berdasarkan para ahli dan sebagainya. Cuman intinya kalau kita belajar uang atau melihat dari sisi pengertian uang, nah berarti kamu bisa lihat di situ uang adalah benda yang mempunyai ciri. Nah ada cirinya nih, dapat diterima umum. Dapat diterima umum itu artinya apa? Bisa digunakan di semua tempat, dapat digunakan di semua daerah, dapat digunakan itu untuk tua, muda, anak-anak, remaja, ya, diterima umum. Ya, artinya orang juga tahu, diketahui oleh semua orang. Lalu dapat digunakan sebagai alat tukar. Nah, alat tukarnya ini ya tadi untuk proses kita mau beli barang atau jasa ya, itu perlu tuh. Kan kita beli barang atau jasa ditukar dengan uang, dengan sebagai alat tukarnya. Ya, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Betul. Selain alat tukar, sebagai alat pembayaran karena ada value-nya di situ kan, ada nilainya. Contoh saya mau beli buku, harganya 3.000, berarti saya harus bayar dengan uang sejumlah 3.000, ya. Nah, seperti itu. Lalu buku yang kita dapat itu ditukar dengan uang tadi, makanya dapat digunakan sebagai alat tukar. Ya, yang nilainya itu bervariasi, ya. Kalau kemarin kan ada tuh di kuisis yang saya kasih nilai uang Indonesia dari 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, sampai 50.000, sampai 75.000, sampai 100.000 ada tuh. Nah, itu juga dapat digunakan karena itu diterima umum, artinya sah, ya, diterima umum, ya, semua bisa menerima uang itu, bisa digunakan uang tersebut. Ya, selain itu kenapa dapat diterima umum? Karena ada lembaga yang mengeluarkan dan memberi punya kewenangan untuk mencetak uang, yaitu Bank Indonesia. Jadi memang lembaganya lembaga yang sah, lembaga yang benar, yang memang ditunjuk, akhirnya itu bisa diterima dengan secara umum. Nah, inilah pengertian uang secara garis besarnya ya. Ada uang kertas, ada uang logam. Jadi intinya uang adalah benda yang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, kalau di buku itu di halaman 136 banyak tuh. Menurut ACP Go, uang, segala sesuatu tuh dalam bukunya. Dennis Holmes Robertson, ada tuh para tokoh-tokoh ekonomi memberikan pendapatnya atau mendefinisikan uang tuh apa sih? Nah, ada tuh, kalian tinggal lihat di buku ada ya. Cuman intinya siapapun itu tokoh atau ahli-ahli ekonomi yang menyatakan memberikan pendapatnya mengenai pengertian uang, intinya cuman ini. Uang itu benda yang punya ciri diterima umum, digunakan sebagai alat tukar dan sebagai alat pembayaran. Nah, intinya ini ya, uang. Nah, barulah dari situ kita masuk ke fungsinya. Nah, kalau dari tadi sejarahnya kita bisa lihat dari mulai tahap barter, tahap uang barang, tahap uang logam, tahap uang kertas, uang giral sampai sekarang. Intinya fungsi uang yang pertama sebagai alat tukar. Alat tukar itu yang tadi saya sebut. Kita membutuhkan, misalkan kita mau beli barang atau jasa.
Nah, untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut, berarti kita harus menukar barang yang kita mau itu dengan uang sesuai dengan nominal yang ada, ketentuan yang ada. Ya, kalau tadi kan kalau kita belajar dari sejarah sistem barter, terus dari sistem uang barang, uang logam itu kan agak sulit kelemahannya tuh kan untuk menyatakan nominalnya ini berapa nih yang sesuai. Emas ini ditukar dengan beras sesuai nggak ya? Nggak ada angka yang pasti, nggak ada angka yang sesuai. Makanya semakin berkembang, perkembangannya terjadi, makanya adalah dibuat yang namanya uang. Jadi sekarang sudah ada nominalnya. Uang 5.000. Nah, berarti uang 5.000 itu kita bisa tukar dengan misalkan satu buah buku tulis. Uang 50.000 kita bisa tukar dengan misalkan 5 kilo beras. Nah, itu jelas ada. Makanya fungsi uang yang pertama itu sebagai alat tukar. Ya. Nah, berikutnya, selain sebagai alat tukar, uang juga sebagai alat satuan hitung. Pengukur nilai yang tadi saya bilang. Buku ini nih misalnya nih. Buku ini satuan hitungnya berapa nih? Ada harganya kan? Nah, ada nilainya nih buku ini. Kalau kita mau beli buku ini, ada harganya misalkan 75.000. Nah, ini dijadikan sebagai uang ini sebagai satuan hitung. Satuan hitung itu maksudnya seperti apa? Untuk mendapatkan buku seharga 75.000, berarti kita harus mengeluarkan uang juga sebesar 75.000, ya. Karena uang itu ada punya nominalnya, ada pengukur nilainya. Satu lembar misalkan ada tulisan 2.000, berarti nilainya 2.000 rupiah. Satu kertas lagi tadi, satu lembar lagi nilainya 100.000 tulisannya. Berarti uang tersebut, satu lembar tersebut punya nilai 100.000 rupiah. Nah, itulah yang disebut sebagai alat satuan hitung. Ya. Selain sebagai alat tukar, yang pertama, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga, itu fungsi uang untuk menentukan tingkat efisiensi transaksi. Maksudnya gimana Pak efisiensi transaksi ini? Balik lagi kalau kita bicara efisien itu berhubungan dengan ketepatan secara waktu dan sebagainya. Jadi cepat ya untuk menentukan nilai untuk melakukan transaksi itu mudah ya efisien. Jadinya kita udah tahu nih seperti contoh kalau kita masuk ke supermarket atau toko nih kita lihat nih di etalasenya, misalkan ada beberapa barang produk banyak nih kan, kan biasanya di bawahnya itu ada harganya kan. Nah, ini harganya 5.000, ini 2.000, ini 7.000, ini 40.000. Nah, dengan adanya nilai-nilai tadi di barang tersebut, nah itu efisien. Jadi maksudnya gini, kita beli misalkan 5 barang, kita sebelum masuk ke kasir, kita udah tahu jumlahnya berapa. Jadi saat kita masuk ke kasir, kita ketemu kasir, kita udah tahu bahwa barang yang kita beli itu kira-kira habis berapa ya, kita perlu bayar berapa. Jadi cepat, ya. Nah itu yang disebut dengan menentukan tingkat efisiensi transaksi itu kayak gitu. Ya, jadi kita juga tahu kita punya uang 100.000, kita bisa belanjain apa aja nih. Nah itu yang disebut dengan efisiensi transaksi. Ya. Lalu juga fungsi uang yang lainnya itu sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda atau standard of deferred payment. Maksudnya ditunda ini gimana? Artinya nanti kalau kita belajar di akuntansi, di accounting, ada yang namanya kalau kita istilahnya jual beli, itu ada yang namanya piutang. Piutang itu, nah ini nih, pembayaran yang ditunda. Piutang itu pembayaran ditunda seperti gini, misalkan saya jualan, terus ada yang beli nih, ada yang beli, terus saya kasih, ya udah barangnya saya kasih. Tapi yang belinya bilang, Pak, nanti saya bayar bulan depan ya Pak, atau misalkan Pak saya bayar nanti minggu depan ya, atau 3 hari lagi saya bayar ya, baru saya bayar. Atau misalkan kayak kemarin dengan karena dia transfernya menggunakan clearing, berarti kan harus menunggu tuh 2-3 hari. Nah, itu yang disebut dengan pembayaran yang tertunda. Jadi, tapi kita tahu kan walaupun tertunda, kita udah tahu nominalnya berapa itu dan pasti nanti akan
masuk ke rekening kita, atau misalkan kayak tadi di akuntansi ada yang namanya piutang usaha. Nah, misalkan Pak saya bayar nanti 3 hari ya, ya udah 3 hari kemudian dia akan bayar. Nah, itu yang disebut dengan pembayaran yang ditunda. Jadi tetap bisa seperti itu, atau menggunakan kartu kredit. Contohnya kamu menggunakan kartu kredit, transaksinya hari ini, kamu bayar bisa bulan depan. Nah, itu pembayaran yang ditunda juga bisa termasuk di situ. Tapi kan nominalnya ada, ukurannya ada di situ. Jadi tetap kalau misalkan udah bisa diterima umum, lalu tadi bisa digunakan sebagai alat tukar, punya nominalnya, ada value-nya, yaitu berarti termasuk fungsi uang di situ di dalamnya. Dan bisa juga fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Betul. Penyimpan kekayaan tuh gimana? Ya kalau kamu punya uang kan disimpan tuh. Ya itu kan jadi kekayaan kamu. Nanti kita belajar akuntansi, salah satu kekayaan itu adalah cash atau uang kas. Nah, itu uang tunai yang kamu simpan atau perusahaan simpan untuk operasional harian dan sebagainya. Tapi itu memang bisa digunakan sebagai penyimpan kekayaan. Ya, makanya kenapa kayak misalkan kita tahu nih pengusaha-pengusaha kekayaannya sampai misalkan 10 triliun atau misalkan bisa sampai 2 miliar segala macam kekayaan itu. Nah, itu kan bisa dihitung tuh. Ya. Mungkin dia simpan juga sebagian kekayaan itu dalam bentuk uang cash. Ya, entah itu uang cash, uang logam atau uang tunai yang ada, uang kertas atau uang giral tadi, berbentuk cek lah, giro lah dan sebagainya. Itu sebagai alat penyimpan kekayaan bisa, ya. Lalu alat pengalih nilai atau kekayaan. Sama, ini lebih ke sini nih, sama seperti pengalih nilai atau kekayaan itu misalkan bisa dihitung. Contoh kayak tadi saya punya emas 10 gram. Ya. Saya punya emas 10 gram. Nah, emas 10 gram itu berapa rupiah sih? Nah, itu bisa dinilai. Contoh misalkan emas 1 gram 900.000, berarti tinggal dikali 900.000 dikali 10 gram. Berarti 10 gram emas saya itu bernilai sebesar 9 juta. Nah, itu yang disebut alat pengalih nilai ya, sebagai fungsi uang. Nah, itu juga ada tuh ya. Di buku ada penjelasannya juga ya mengenai fungsi uang. Jadi intinya kalau di buku juga ada dari fungsi yang ada ini, dari semua fungsi yang saya jelaskan ini terbagi menjadi 2 ya, fungsi pokok uang dan fungsi khusus. Nah, ini 2 nih intinya ya. Jadi kalau fungsi pokok adalah sebagai alat untuk mempermudah ya, mempermudah pertukaran barang dan jasa ya, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. Nah, kalau fungsi khusus itu terbagi lagi menjadi fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli itu uang sebagai alat tukar nih, fungsi asli. Fungsi asli alat tukar, lalu uang sebagai satuan hitung ini fungsi asli juga. Uang sebagai alat penyimpan nilai. Nah, ini fungsi asli. Ada yang termasuk fungsi turunan. Kalau fungsi asli tadi adalah fungsi primer uang. Fungsi primer uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan alat penyimpan. Nah, kalau fungsi turunan sebagai alat pembayaran resmi, alat penyimpanan kekayaan, standar ukuran pembayaran hutang, pemindah kekayaan, dan alat pendorong kemajuan kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada nih sebagai alat pembayaran resmi, sebagai penyimpan kekayaan, atau ini pengalih kekayaan juga termasuk turunan. Ini turunan nih, fungsi turunan, ya. Pemindah kekayaan, ini, turunan, pembayaran hutang, dan kegiatan ekonomi. Itu. Jadi ini fungsi uang. Kalau di buku ada penjelasan lebih detailnya itu di halaman 140 sampai ke halaman 141 mengenai fungsi uang yang ada ini. Ya, fungsi uang ini dibagi tadi di fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Ada pertanyaan dulu sampai sini mengenai fungsi pengertian sama fungsi uang, jelas ya? Jadi apapun itu fungsinya, fungsi asli atau fungsi turunan, intinya tadi tuh, itu digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, selain alat pembayaran bisa sebagai alat penyimpan kekayaan, ya bisa dan lain sebagainya. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Nah, berikutnya kita masuk ini ke jenis-jenis uang. Ya, jenis-jenis uang ini dibuka dulu ya. Jenis uang ada nih, ya. Nah, jenis uang ada 4, ya. Jenis uangnya ada 4. Yang pertama berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Yang kedua berdasarkan bahan pembuat uangnya. Yang ketiga berdasarkan negara yang mengeluarkan. Dan yang keempat berdasarkan nilai uangnya. Nah, oke. Jadi tadi fungsinya sekarang masuk ke jenis-jenis uang. Ternyata jenis uang itu dibagi lagi menjadi 4. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, berdasarkan bahan pembuat uang tersebut, lalu ketiga berdasarkan negara yang mengeluarkan, dan keempat berdasarkan nilai uangnya. Nah, kita lihat dulu. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, itu ada uang kartal, ada uang giral. Uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah, ini ada nih di buku nih, penjelasan detailnya juga nih, di halaman 142 sampai halaman 143. Ada tuh. Nah, berdasarkan pihak yang mengeluarkan, itu ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Nah, itu disebut uang kartal. Nah, uang kartal ini terdiri dari uang kertas, dan uang logam. Nah, yang biasa kita temui sehari-hari, ya, uang logam dan uang kertas. Oke, tulisannya jelek, nggak apa-apa ya. Jadi uang kartal itu uang yang digunakan untuk transaksi jual beli sehari-hari. Nah, bentuknya uang kertas dan uang logam. Contoh, misalkan kayak tadi pecahan 5.000, 2.000, 1.500, ya, sampai paling tinggi di Indonesia itu pecahan 100.000. Nah, itu uang disebut uang kartal. Nah, yang kedua itu uang giral atau biasa disebut juga ini uang bank. Uang giral itu disebut juga uang bank. Apa sih uang bank itu? Jadi uang bank ini uang yang dimiliki oleh masyarakat, ya, dalam bentuk simpanan di bank dan dapat ditarik atau digunakan oleh si nasabah tersebut, ya. Contohnya kartu debit tuh kemarin tuh ada kan, cek, giro, ada juga hal-hal seperti untuk pembayaran-pembayaran, misalkan biliet giro, telegraphic transfer, nah itu termasuk uang giral. Kalau uang kartal itu berbentuk kertas dan logam dan digunakan untuk jual beli sehari-hari. Nah, uang giral itu bentuk atau disebut uang bank, ya, berbentuk simpanan di bank. Ya, nah itu. Nah, kalau kita lihat uang giral, berarti gimana nih untuk dapat mendapatkan atau bisa tahu kalau itu uang giral? Contohnya, kita punya uang cash. Nah, kita setor ke bank tuh.
ya, kita setor ke bank, masuk ke dalam rekening kita. Nah, itulah yang disebut uang giral nominal yang ada di nomor rekening kita tuh, jumlahnya itu termasuk uang giral. Atau misalkan menggunakan surat berharga kayak tadi, cek, giro dan sebagainya untuk pembayaran dan sebagainya bisa tuh. Nah, itu juga termasuk uang giral ya. Atau mungkin kamu dapat kredit dari bank ya, contoh kayak kemarin kan ada produk bank tuh, KPR lah, terus pinjaman segala macam. Nah, itu bisa juga ada istilahnya sekarang itu auto debit. Jadi tagihan itu tiap bulan akan otomatis terpotong dari rekening kita. Nah, itulah yang disebut uang giral. Jadi berbentuk simpanan di bank yang bisa digunakan juga oleh si nasabah tersebut. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menemukan yang menggunakan uang kertas dan uang logam. Ya, kalau misalkan kayak kemarin dengan alat pembayarannya menggunakan kartu debit, nah berarti uang giral kita itu berkurang di rekening kita. Karena kan kita nggak pakai uang cash ya, nggak pakai uang tunai. Nah, berarti kita sudah menggunakan uang giral tuh. Ya, karena bentuknya simpanan di bank, di rekening kita, di tabungan kita. Nah, itu jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Ya, siapa pihak yang mengeluarkan? Ya tetap balik lagi, yaitu Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia yang berhak mengeluarkan uang kertas, uang logam, ya, uang giral itu ya Bank Indonesia yang menetapkan. Ya, kalau misalkan ada pihak lain yang mengeluarkan uang, berarti itu disebut uang palsu. Nah, itu makanya kenapa banyak orang bilang, kok palsu uangnya, uang palsu. Nah, berarti kalau uang palsu, berarti yang pertama, tidak bisa digunakan sebagai alat tukar. Yang kedua, tidak mempunyai nilai atau value di dalamnya. Dan yang ketiga, tidak dikeluarkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk mengeluarkan uang tersebut. Nah, hanya Bank Indonesia yang punya wewenang, ya. Nah, lalu kita masuk ke jenis uang berdasarkan bahan uangnya nih. Ada uang kertas, ada uang logam. Kayaknya nggak cuma di Indonesia ya, di negara lain pun uang kertas dan uang logam ini ada ya. Nah, uang logam adalah uang yang terbuat dari logam. Bisa dari emas, bisa juga dari perak, atau bisa juga mungkin barang-barang atau logam lainnya, ya. Tapi biasanya emas dan perak. Kenapa? Tadi balik lagi ya, karena tahan lama, mempunyai nilai yang tinggi, artinya nggak cepat rusak juga ya barangnya, dan stabil harganya, tidak mudah hancur, terus bisa dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Ya, ada koin tuh kalau di Indonesia sekarang paling kecil ya 500 ya, koin 500 sama 1000. Ya, bener kan? 500 dan 1000. Oh, 200 masih ada, 100, 200, 500 sama 1000, 50 yang nggak ada. Nah, itu dibuatnya kalau nggak dari emas, dari perak. Ya, kalau yang sekarang, kalau dulu tahun 90-an itu pernah ada uang logam bener dibuat dari emas 24 karat. Tahun 90 berapa ya? 92 apa 91. Itu emasnya bener-bener emas 24 karat. Nah, kalau sekarang kayaknya udah mulai perak deh. Kan udah logamnya juga putih ya, bukan bukan gold. Nah, ini yang disebut dengan uang logam. Jadi memang bahannya dibuat dari si logam tersebut. Kalau dari bahan bakunya uang logam itu dari emas, berarti memang dari emas uang logam tersebut. Kalau bahan bakunya dari perak, berarti perak. Atau misalkan ada yang dari, misalkan sekarang apa ya? Kayaknya antara emas dan perak deh kayaknya. Tembaga dulu sempat di tembaga, tapi udah lama banget itu. Ada tuh, ya. Nah, itu ada tuh. Atau mungkin kalau kamu yang ingat yang di Berita Bangsa,
itu kalau di library ada tuh koleksi uang logam dari tahun berapa sampai sekarang tuh ada tuh, saya masih ingat ada koleksinya itu ada. Nah itu sama intinya terbuat dari logam, entah itu emas, perak, tembaga, kuningan kayak gitu ya. Nah itu. Nah kalau yang kedua berdasarkan selain uang logam berdasarkan bahan uangnya ya uang kertas ya, terbuatnya dari kertas dengan gambar tertentu dengan logo tertentu ya. Nah, ini diatur dalam undang-undang. Kalau di buku ditulis di nomor 23 tahun 90 tentang Bank Indonesia ya. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Nah, ini nih ya. Seperti itu. Ada uang kertas, ada uang logam. Tapi ingat, bagaimana cara membedakan uang itu asli atau tidak? Nah, saya mau nanya dulu. Coba, ada yang tahu nggak? Gimana cara membedakan uang itu asli atau palsu? Ada nggak yang bisa kasih pendapat? Bagaimana cara Pakai membedakan? sinar. Pakai sinar. Oke, ada namanya tuh sinar UV. Nah, terus apa lagi? Cara membedakan nih. Kalau diraba ada rasa yang menonjol atau bagian tertentu, ya. Lalu apa lagi? Selain itu, jadi tahu nih kira-kira waktu kamu dikasih duit ini asli atau palsu? Apalagi? Ada yang tahu nggak gimana cara membedakan uang asli dan uang palsu? Jangan-jangan nanti kamu dikasih uang ternyata itu palsu semua isinya, repot. Ada yang tahu nggak? Selain tadi pakai alat sinar UV itu kalau misalkan di bank atau di toko-toko ada tuh, ya. Terus apalagi tuh? Garis. Ada garisnya. Oke. Nah, kalian mungkin pernah dengar nih, apa? Cara bagaimana mengetahui uang itu asli atau palsu. Itu ada yang namanya dilihat. Pertama itu dilihat, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan nih, bagaimana cara membedakan uang itu asli atau palsu. Yang pertama itu dilihat. Ada istilah itu kalau kamu pernah dengar, yang pertama itu dilihat. Dilihat itu maksudnya gimana? Kamu lihat tuh, ada nominalnya enggak di situ. Terus itu cetakannya bolak-balik atau enggak secara fisik nih, dilihat secara fisik. Ya, dilihat dulu tuh uangnya nih, asli atau enggak nih, lihat nih. Siapa yang mengeluarkan? Biasanya itu ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Nah, dilihat tuh di situ. Ya, setelah dilihat, warnanya lihat, kamu lihat warnanya. Uang yang asli punya warna itu yang dalam tanda kutip sulit untuk ditiru. Ya, warnanya warna yang spesial. Artinya nggak ada yang bisa menyamai warnanya seperti itu. Kadar warnanya, misalkan warna merah, merahnya tuh spesifik seperti itu. Jadi kalau ada yang berbeda warnanya, nah itu berarti bisa dijadikan itu palsu. Ya, dilihat dulu tuh secara fisik. Lalu yang kedua tadi benar, diraba. Maksudnya diraba gini, dilihat diraba tuh. Biasanya yang memasukkan uang itu banyak di uang kertas. Kalau uang logam jarang, malah nggak pernah. Tapi uang kertas ini yang sering dipalsukan. Diraba. Permukaannya kasar atau enggak. Karena uang yang asli yang Bank Indonesia keluarkan, itu ada teksturnya. Enggak cuma sekedar kertas doang, kayak kertas HVS gitu. Halus gitu. Enggak. Ada teksturnya. Nah, diraba dulu tuh, benar enggak? Terus digosok kira itu si warnanya pudar atau enggak. Nah, itu bisa tuh. Baru yang terakhir ada namanya itu di terawang. Di terawang itu kamu lihat nih tuh ke sinar matahari atau ke sinar lampu, ada
seal atau segelnya atau tidak di dalamnya. Nah, itu cara mengetahui uang tersebut asli atau palsu. Ya, dilihat, diraba, dan diterawang. Dilihat tuh pakai sinar, lihat aja ke lampu atau ke sinar matahari atau ke jendela. Kalau misalkan ada seal, ada pengamannya, itu asli. Terus ada watermark-nya di dalamnya. Watermark-nya itu misalkan berbentuk tokoh pahlawan. Nah, berarti itu asli. Kalau misalkan di terawang nggak ada gambarnya, nggak ada pengamannya, berarti itu palsu. Nah, itu ya secara 3M istilahnya. Nah, oke. Kita lanjutkan sedikit lagi. Negara yang mengeluarkan nih, berdasarkan negara yang mengeluarkan, dalam negeri dan luar negeri, ya udah jelas ya. Tiap negara mengeluarkan uangnya masing-masing. Ya, kecuali ada kesepakatan, misalkan dulu di Eropa itu sebelum disepakati dengan menggunakan mata uang euro, mereka masih menggunakan mata uang masing-masing. Ada yang pound sterling, ada yang apalagi ya negara-negara Eropa itu. Tapi ada beberapa negara akhirnya menyepakati ya itu menggunakan euro, uang euro. Nah, jadi tetap semua negara memiliki hak untuk mengeluarkan uangnya ya. Kalau dalam negeri ya udah pasti kita di Indonesia berarti rupiah, kalau misalkan di Singapura berarti dolar Singapura, kalau misalkan di Malaysia berarti ringgit Malaysia, kalau di Amerika berarti menggunakan dolar. Nah, ini negara yang mengeluarkan. Jadi kita tahu ini mata uang dari mana. Nah, pasti ada cap negaranya, ada cap bank sentralnya. Nah, itu jelas tuh ada. Nah, nantilah di pertemuan selanjutnya saya tunjukkan contoh-contohnya. Kayak gitu ya. Nah, jadi negara berdasarkan negara yang mengeluarkan ya ada luar negeri dan dalam negeri. Nah, bisa digunakan nggak uang negara kita di negara lain? Tidak bisa. Ya, contoh saya atau kita ke Singapura, kita mau beli barang atau jasa di sana menggunakan rupiah, nggak diterima sama orang Singapura. Ya, tapi kita harus konversi dulu atau tukar uang kita ke ada yang namanya money changer. Nah, uang rupiah kita ditukar dengan uang Singapura, dolar Singapura. Sama seperti kita pun di Indonesia, kalau ada orang bayar pakai dolar, kita nggak terima. Karena di Indonesia yang berlaku umum adalah uang rupiah. Ya, kalau memang mau pakai dolar, ditukar dulu ke money changer. Ya, makanya kenapa di bank itu ada sell, ada buy. Itu ada istilahnya itu money exchange. Nah, di situ tuh ada tuh ditukar ya. Lalu kalau yang terakhir jenis uang berdasarkan nilai uang itu ada yang disebut nilai bernilai penuh, nilai uang bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Ini yang terakhir ya. Nih. Kalau yang bernilai penuh atau disebut juga full body money, uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Nah, misalkan satu buah uang logam ini dibuat dari 1 gram emas 24 karat senilai 900.000. Lah, berarti nilai uang bernilai penuh ini berarti satu logam emas tersebut bernilai 900.000. Tapi kalau yang tidak bernilai penuh atau token money, nah biasanya uangnya ini misalkan untuk membuat uang Rp1.000, pemerintah mengeluarkan biaya cuma sebesar 750 rupiah. Nah, tidak bernilai penuh nih. Jadi bahan pembuatnya itu 750 rupiah. Tapi nominal yang tertulisnya itu Rp1.000. Nah, inilah yang menjadi jenis-jenis uang. Ya, ada lagi tadi saya sebutkan mengenai nilai intrinsik dan nilai nominal. Ada yang disebut nilai intrinsik uang adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Itu disebut nilai intrinsik.
ya. Ada nilai nominal, ada nilai yang tertulis pada uang tersebut. Nah, itu bedanya. Kalau nilai intrinsik itu nilai yang bernilai dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Ya, kayak tadi, satu uang logam itu dibuat dari 1 gram emas 24 karat senilai 900.000. Nah, berarti satu logam uang itu bernilai 900.000. Tapi kalau tidak bernilai penuh, artinya itu nilai nominal. Ya, tidak sesuai dengan bahan baku yang dibuat. Kalau misalkan uang tersebut bernilai 100.000 atau 100.000 lah, Rp1.000, ternyata bahan pembuat uang tersebut hanya 750.000. Tapi nilai yang tertulis di uang tersebut disebut nilai nominal. Ya, nah itu yang disebut dengan nilai nominal dan nilai intrinsik. Nah, berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya aja lah ya kita lanjutkan ya, karena banyak banget juga nih kok untuk uang ini pembahasannya banyak. Cuman secara garis besar seperti itu. Nah, silakan ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jelas ya? Jadi itulah uang. Nanti berikutnya ada nih pengelolaan, pengamanan uang dan sebagainya. Lebih detail ya. Tapi setidaknya kamu jadi tahu uang itu seperti apa, terus kamu minimal jadi tahu nanti uang asli atau palsu itu seperti apa, gimana cara membedakannya. Karena banyak yang tertipu, apalagi menggunakan uang kertas, ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyain dulu? 1 menit lagi sebelum kita closing. Cukup lah ya. Nanti materinya bisa kalian lihat juga di buku tuh, banyak lebih lengkap apa yang saya jelasin hari ini. Nah, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya hari Rabu ya. Rabu. Ya benar, hari Rabu. Nah, nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Oke ya, cukup ya, udah 10.30. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Good morning semuanya. See you later. Thank you, Pak. Bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Bye semuanya.